Buku merupakan sumber informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Selain itu, dengan membaca, dapat membantu mengubah masa depan, serta dapat menambah kecerdasan akal dan pikiran kita. Tanpa kita sadari, manfaat membaca buku dapat memberikan banyak inspirasi. Namun sayangnya, kegiatan membaca buku akhir-akhir ini telah banyak diabaikan berbagai kalangan dengan alasan kesibukan maupun karena adanya media yang lebih praktis untuk mendapatkan informasi seperti televisi, radio, dan media internet. Masih bertema distopia pasca kiamat, rasanya kurang pas kalau saya tidak membahas salah satu film terbaik ini, berjudul The Book of Eli, sebuah film fiksi ilmiah garapan sutradara Albert dan Ellen Hughes dengan Kerry Wita sebagai penulis naskah. Film yang rilis pada tahun 2010 ini dibintangi oleh Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson, dan Jennifer Beals. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kondisi bumi yang kering dan tandus. Makanan dan minuman menjadi langka, oleh karena itu manusia akan memakan apapun yang ditemukannya, asalkan layak dimakan. Bahkan meski itu, seekor kucing malang yang kelaparan. Beginilah kondisi bumi. Banyak yang bilang ini akhir dunia, tapi tidak bagi manusia. Mereka harus menanggung apa yang telah mereka perbuat. Banyak manusia yang menyerah dan mengakhiri hidupnya, tapi tak sedikit pula yang bertahan dan terus berjuang. Salah satunya adalah Eli, seorang pengembara yang sedang menuju ke barat. Hampir setiap harinya, Eli menemukan kejahatan di bumi yang terkutuk. Namun dia memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengabaikannya. Eli hanya ingin mencapai tujuannya dengan aman. Tapi ketika kejahatan yang datang tak bisa dihindari, maka Eli tidak segan-segan untuk melakukan pembantaian. Di suatu pagi, Eli terbangun, mendapati pemutar musiknya mati. Eli mengunjungi sebuah toko di sebuah kota yang dilaluinya untuk melakukan pengisian baterai. Tentunya itu tidak gratis. Eli harus menukar beberapa barang bawaannya untuk mendapatkan jasa tersebut. Eli juga menukar beberapa pakaiannya dengan sebotol air sebagai bekal perjalanan. Kemudian, seorang preman menghampiri dan sama seperti sebelumnya, Eli mencoba menghindari masalah. Namun preman itu masih terus berkeras karena tidak terima kucingnya diusir. Akhirnya Eli menghantamkan wajah preman itu ke meja bar hingga giginya hancur, serta menegaskan bahwa si preman akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membunuh dan merampok orang-orang di jalanan. Tentunya itu membuat para kawanan preman berang. Eli tidak terlihat gentar sama sekali. Setelah mengucapkan beberapa kalimat indah dan menyentuh hati tentang penciptaan manusia, dengan sebilah parang, dia membantai 15 orang preman hanya dalam hitungan detik. Itu pun karena amukannya dihentikan oleh seorang gadis dan kedatangan seorang pria bernama Redridge. Carnegie adalah seorang penguasa kejam. Dia pemilik kota, bahkan orang-orang yang berada di sana adalah miliknya. Carnegie memiliki kegemaran membaca. Dialah yang mengirim para preman untuk membunuh dan merampok para pengembara demi menemukan sebuah buku yang sangat diidamkannya. Pria itu benar-benar merasa kagum dengan Eli, karena selain memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, dari cara bicaranya yang lugas, sepertinya Eli adalah orang yang berpendidikan. Carnegie mengajak Eli bergabung karena kemampuannya yang akan sangat dibutuhkan. Dan sebagai imbalannya, Eli akan mendapatkan segala kemewahan seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan tentunya wanita. Eli mengungkapkan bahwa dia sangat berterima kasih. Namun tawaran tersebut sama sekali tidak membuatnya tertarik karena harus segera tiba di suatu tempat di wilayah barat. Akhirnya demi menghindari keributan, Eli menerima kerabahan Carnegie untuk bermalam di kediamannya. Malam itu tawaran-tawaran lain pun mulai berdatangan. Claudia yang merupakan selir Carnegie mengantarkan makanan dan minuman kepada Eli. Walaupun wanita itu tidak bisa melihat, tapi dengan mendengar gaya bicara Eli, Claudia yakin bahwa Eli adalah seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak mudah tunduk kepada Carnegie. Ucapan Claudia membuat Carnegie sedikit kesal. Akhirnya dia mengirimkan Solara, putri Claudia, untuk melayani Eli.
Tentu saja tawaran tak bermoral itu ditolak mentah-mentah oleh Eli. Namun karena Solara menjelaskan bahwa ibunya akan dibunuh jika dirinya keluar dari kamar sebelum pagi, akhirnya Eli mengizinkan Solara untuk tetap tinggal. Eli menceritakan tentang kehidupan manusia 30 tahun yang lalu, atau disebut dengan dunia sebelumnya. Eli pernah hidup di masa itu, masa di mana manusia mempunyai apapun lebih dari yang mereka butuhkan, sehingga tidak mengetahui mana yang berharga, mana yang tidak, dan membakar semua yang kini benar-benar diinginkan semua orang. Solara tidak sengaja melihat sebuah buku. Eli langsung menyimpannya karena itu bukanlah buku biasa. Akhirnya untuk mencairkan suasana, Eli mengajaknya makan bersama setelah beberapa kalimat ucapan syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Keesokan paginya, Solara mempraktekkan hal yang sama seperti yang dilakukan Eli ketika sarapan bersama sang ibu. Carnegie benar-benar terkejut mendengar kalimat yang diucapkan Solara. Pria itu langsung menyiksa Claudia agar Solara menceritakan tentang buku yang dibaca Eli. Sebuah buku usang dengan tanda salib. Itulah buku yang dicari-cari selama ini oleh Carnegie. Kembali ke Eli, dia bergegas mengambil aki yang di-charge di toko seorang pria tua. Ketika hendak meninggalkan kota itu, tiba-tiba saja Carnegie muncul bersama anak buahnya. Carnegie menjelaskan bahwa dia sangat menginginkan buku itu untuk mengembalikan keyakinan orang-orang di saat terpuruk seperti ini. Dan lagi pula, bukankah sudah seharusnya buku itu disebarluaskan? Namun Eli menolaknya karena dari sekian banyak tempat yang telah didatanginya, Eli belum menemukan tempat yang benar-benar cocok untuk menitipkan buku itu. Carnegie terpaksa menggunakan kekerasan. Membawa benda sepenting itu tentunya tidak mungkin jika Eli hanya berbekal ilmu bela diri. Kali ini dia mengeluarkan kemampuan menembaknya yang luar biasa. Hanya dengan sebuah pistol, Eli hampir membunuh seluruh anak buah Carnegie. Setelah meninggalkan kota, ternyata sejak tadi Eli diikuti oleh Solara. Gadis itu mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan restu dari sang ibu, bahkan Claudia meminta Solara untuk mengikuti Eli demi membebaskan diri dari Carnegie. Namun Eli tidak bisa mengizinkan Solara mengikutinya, bahkan setelah gadis itu mengantar Eli ke salah satu sumber air milik Carnegie, karena jalanan dipenuhi dengan para penjahat dan bahkan kanibal. Sementara itu Carnegie mengalami luka dan kini sedang diobati. Pria itu berniat akan mengerahkan seluruh pasukan untuk mengejar Eli dan mendapatkan bukunya. Karena buku itu memiliki kekuatan pada kalimat-kalimatnya yang mampu menyentuh hati manusia. Sama seperti Eli, Carnegie adalah sebagian kecil orang tua yang telah merasakan perubahan yang terjadi pada dunia. Itulah yang membuatnya mengetahui titik-titik sumber air. Carnegie berencana untuk membangun kota-kota baru dan mengendalikan semua orang dengan menggunakan buku itu. Tentu saja Redridge akan mengikuti apapun yang diperintahkan karena dia sangat setia kepada Carnegie. Namun, kali ini pria itu meminta imbalan yang menurutnya pantas, yaitu Solara. Solara yang berhasil meloloskan diri berusaha mengejar Eli ke barat. Di perjalanan, dia masuk ke dalam perangkap. Gadis malang itu langsung diseret, lalu dipukuli, dan hendak diperkosa. Untungnya Eli mendengar teriakan Solara, dan kali ini dia tidak mengabaikannya. Eli membunuh dua penjahat itu dengan tembakan jitu ke bagian vital, sehingga Solara berhasil diselamatkan. Pada malam harinya, Eli dan Solara beristirahat dalam bekas bangunan cerobong asap. Karena Solara penasaran dengan isi buku yang sangat diinginkan oleh Carnegie, Eli menyebutkan beberapa kalimat yang indah tentang keyakinan akan bimbingan dan perlindungan Tuhan. Buku itu sangat spesial karena hanya satu-satunya yang tersisa. Setelah perang besar, orang-orang memburu dan membakar buku-buku tersebut karena dianggap sebagai pencetus perang. 30 tahun yang lalu, setelah matahari membakar bumi, manusia-manusia yang masih bertahan mulai mengembara, termasuk Eli. Suatu hari Eli mendengar suara dalam pikirannya yang menuntun ke arah buku itu. Kemudian suara itu pula yang meminta Eli membawa bukunya ke sebuah tempat yang aman di wilayah barat. Dari situlah Eli akan dibimbing dan dilindungi dari apapun, dari siapapun. Dari situlah awal mula Eli mengembara. Tanpa kompas, tanpa peta, hanya bermodal keyakinan yang kuat bahwa dirinya tidak akan tersesat.
Keesokan paginya setelah kembali melanjutkan perjalanan, Eli memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah di tengah gurun. Dengan harapan bisa menemukan makanan dan minuman, mereka pun mencoba memasukinya. Sangat mengejutkan, ternyata rumah itu telah dipasangi jebakan. Mulai dari depan pintu masuk, sepasang suami istri yang usianya sudah tua muncul dan langsung menodongkan senjata. Namun setelah mendengarkan penjelasan Eli, pasangan suami istri itu pun mengizinkan mereka masuk, bahkan juga berbaik hati menawarkan makanan dan minuman. Sepasang kakek nenek tinggal di tengah gurun. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Mereka adalah George dan Martha. Menurut penjelasan Martha, suaminya adalah pria yang terampil. Dia membangun semua jebakan di rumah itu untuk membunuh orang-orang yang berniat jahat. Hal itu dibuktikan dengan kuburan-kuburan yang berada di belakang rumah mereka. Eli menyadari bahwa George dan Martha tidak hanya membunuh, tapi juga memakan orang. Oleh karena itu, Eli terpaksa menodongkan pistolnya ketika George mulai menahan mereka untuk pergi. Tiba-tiba saja Carnegie dan anak buahnya datang. Ternyata keberadaan mereka telah diketahui, maka satu-satunya jalan adalah bertempur. Beruntung George mau membantu mereka, pria tua itu meminjamkan beberapa senjata miliknya yang disembunyikan di bawah sofa. Setelah Carnegie mengutarakan ancamannya, sebuah kotak yang ternyata adalah bom dilemparkan dari dalam rumah. Ledakannya menandakan pertempuran sudah dimulai tak henti-hentinya. Mereka saling menembak hingga akhirnya Carnegie menggunakan dua senjata andalannya, yaitu RPG dan juga Gatling gun. Itu membuat pasangan suami istri tewas, serta Eli dan Solara menyerah. Tidak ada yang bisa dilakukan Eli selain menyerahkan bukunya yang sangat berharga, karena Carnegie mengancam akan membunuh Solara. Tuhan memang baik, tapi tidak setiap saat. Carnegie membuktikan kata-katanya dengan menembak Eli. Itu sekaligus untuk membuktikan bahwa Eli hanya manusia biasa yang bisa ditumbangkan. Carnegie telah mendapat buku yang sangat diinginkannya, dan Redridge telah mendapatkan Solara. Dua pria jahat itu memutuskan untuk kembali ke kota dan meninggalkan Eli, menikmati kematiannya secara perlahan. Di perjalanan tiba-tiba saja, Solara melakukan perlawanan. Dia mencekik driver dengan kabel sehingga menyebabkan mobilnya terbalik dan menewaskan Redridge. Lalu gadis itu berusaha meledakkan mobil yang ditumpangi Carnegie dengan grenade. Sayangnya si driver cukup lihai, membuat mobilnya terhindar dari ledakan. Namun itu memberikan cukup waktu bagi Solara untuk melarikan diri. Setibanya di rumah George, Solara tidak menemukan Eli. Ternyata pria itu telah melanjutkan perjalanannya karena harus segera berada di barat. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Beberapa jam kemudian, tujuan Eli sudah terlihat, sebuah pulau yang bernama Alcatraz. Tempat itu telah menjadi seperti museum dan percetakan yang dijaga dengan sangat ketat. Mereka memiliki banyak koleksi lukisan, piringan hitam, dan tentunya buku-buku yang sangat berharga untuk membangun kembali kehidupan manusia. Satu-satunya yang belum dimiliki adalah buku Eli. Kondisinya cukup parah, namun masih bisa digunakan. Solara terlihat bingung karena buku yang dimaksud kini berada di tangan Carnegie. Sementara itu Carnegie berhasil kembali dengan selamat. Dia langsung memerintahkan mekanik untuk membobol kunci pada buku itu. Alangkah terkejutnya Carnegie, dia sama sekali tidak bisa membacanya karena menggunakan huruf Braille yang dikhususkan untuk penyandang tunanetra. Yang lebih parahnya lagi, Claudia mengaku sudah melupakan huruf-huruf itu, sehingga buku yang direbut dari Eli menjadi tidak berguna. Carnegie sudah benar-benar hancur. Dia telah mengorbankan segalanya hingga tidak memiliki apa-apa lagi. Dan kini para warga mulai memberontak dan menjarah seluruh harta Carnegie. Ternyata Eli telah menghafal dengan baik seluruh isi bukunya, meski sedikit menyesal karena terlalu fokus menjaga hingga seringkali lupa menerapkan apa yang telah dipelajari dari buku itu. Namun Eli merasa sangat bersyukur karena atas bimbingan dan perlindungan Tuhan, dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Pustakawan menuliskan semua kalimat yang diucapkan Eli, hingga akhirnya Eli menghembuskan nafas terakhir setelah menyelesaikan semua kalimatnya. Mesin cetak memproduksi salinannya, dan pustakawan meletakkan di sebuah rak bersama dengan kitab suci lain. Film pun ditutup dengan menampilkan Solara yang berada di makam Eli. Gadis itu ditawarkan untuk menetap di Alcatraz, namun Solara menolaknya karena dia akan melakukan perjalanan ke timur, yaitu ke kampung halamannya. Dan tamat.
Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang terkejut sama halnya seperti saya ketika pertama kali menonton film ini. Karena ternyata Eli adalah seorang pria buta yang mana saya pikir dia adalah korban dari kejadian Solari 30 tahun yang lalu. Namun tak sedikit pula yang menolaknya karena mungkin saja Eli memiliki kemampuan membaca huruf Braille. Dan masa iya sih bang, orang buta bisa bertarung begitu hebat sampai-sampai bisa menembak dengan tepat? Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Oke, sabar. Coba tolong itu kopinya diseruput dulu ya. Ada beberapa petunjuk yang saya dapatkan untuk menguatkan bahwa Eli adalah seorang tunanetra. Pertama-tama, kita perhatikan judulnya. Dalam Alkitab, Eli adalah seorang anak tunanetra berumur 8 tahun. Saya rasa ini bisa menjadi referensi. Lalu indera pendengaran dan penciuman yang telah dilatih. Saya pikir dulunya Eli adalah seorang anggota Marine yang telah terlatih untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Jadi melatih indera pendengaran selama 30 tahun selama mengembara dan bertahan hidup bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, saya pernah mendengar teori bahwa ketika manusia kehilangan salah satu panca inderanya, maka indera yang lain akan menjadi lebih tajam untuk menutupi indera yang hilang. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, di pembukaan film, kita melihat Eli sedang melakukan kamuflase di antara daun-daun yang gugur dan bebatuan. Dia telah mengatur semua jebakan, mulai dari menggunakan mayat yang mungkin seorang penjahat, hingga akhirnya seekor kucing lapar datang untuk menghampiri mayat itu. Eli tidak melepaskan anak panahnya ketika kucing itu lengah, itu karena dia tidak bisa melihat. Anak panah dilepaskan ketika kucing menggeram atas respon suara tikus yang ditirukan Eli. Silakan pasang headset dan dengarkan sendiri. Yang kedua, ketika menemukan mobil, Eli sama sekali tidak meliriknya hingga mendengar suara logam, lalu meraba mobil itu dengan menggunakan tasnya. Yang ketiga, ketika menemukan rumah, Eli meraba-raba lemari piring untuk menemukan wastafel. Di sini juga Eli meraba-raba kerannya. Seharusnya jika tidak buta, dia bisa langsung membuka keran kan? Kemudian mencium bau manusia dan menuju ke sisi lain rumah. Dia tidak sengaja menabrak meja. Terus kenapa dia kaget bang pas lihat mayat? Dia kaget bukan karena melihat mayat, tapi karena pintu lemarinya copot. Eli mengira bahwa ada yang menendang pintu lemarinya. Perhatikan, Eli meraba tubuh mayat untuk mengetahui apa yang terjadi pada si mayat, lalu meraba ke bagian kaki untuk memeriksa sepatunya. Ingat adegan mobil, Eli juga meraba bagian kaki pada mayat yang sudah menjadi tulang. Ini menandakan Eli sangat membutuhkan sepatu. Kurang jelas? Coba perhatikan scene keesokan paginya. Pada pemutar musik, jelas-jelas terpampang low battery. Tapi si Eli masih pencet-pencet karena tidak mengetahui bahwa baterainya habis. Oke bang, terus gimana cara dia berantem? Coba jelasin. Pertama kita masuk ke scene yang Eli dijebak sama kawanan kanibal. Dia bisa mencium bau kelompok kanibal bahkan dari jarak yang jauh. Lalu perhatikan serangannya. Eli tidak akan menyerang sebelum diserang lebih dulu. Si pemimpin kanibal udah diperingatkan bahwa sekali lagi menyentuh, maka tanganmu akan hilang. Terus yang pas dikeroyok gimana bang? Eli memancing para kanibal masuk ke dalam terowongan. Biar apa bang? Biar kayak Batman? Bukan, Eli bertarung dengan hanya mengandalkan indera pendengaran. Dalam terowongan pasti gelombang suara akan terpantul. Oleh karena itu, Eli bisa bertarung dengan lebih baik. Selain itu, ketepatan serangan si kanibal juga akan berkurang dalam kegelapan. Perhatikan, ketika menyadari kanibal yang datang lebih dari satu, Eli langsung melihat ke belakang. Ini juga berlaku untuk pertarungan di dalam bar ya. Setelah membanting si preman, dia hendak pergi begitu saja sampai akhirnya mendengar orang-orang bergerak di atas lantai kayu serta logam yang berderit. Scene tembak-tembakan juga tidak jauh berbeda. Eli menyadari kehadiran Carnegie dan anak buahnya setelah bunyi senjata dikokang. Lalu, ini nih yang menjadi penentu kita. Perhatikan Redridge. Tembakannya yang pertama diabaikan oleh Eli karena meleset terlalu jauh, sehingga Eli tidak bisa mengetahui arah tembakan. Namun tembakan yang kedua mengenai penutup kepala Eli. Barulah dia mulai bereaksi memindai lokasi para penembak. Secara logika, jika Eli bisa melihat, pastinya dia akan langsung menembak Carnegie. Namun karena dia tidak tahu lokasinya, Eli hanya menembak balik orang-orang yang menembaknya. Untungnya Redridge menghentikan tembakannya yang terakhir. Jika tidak, mungkin Eli akan mati atau malah sebaliknya, Redridge yang mati. Dan ini sekaligus menjelaskan pertempuran di rumah kakek nenek kanibal. Eli sama sekali tidak mengetahui senjata RPG dan Gatling gun. Dia berlindung setelah Gatling gun ditembakkan. Sebenarnya masih banyak lagi. Silakan kalian nonton filmnya secara utuh dan kencangkan suara volume, maka kalian akan menemukan petunjuk-petunjuk lain.
Film ini sangat kental dengan unsur-unsur religius, tapi tidak terlalu menekankan pada satu agama saja. Dimulai dengan judul film, The Book of Eli. Kita semua tahu bahwa buku itu merupakan Injil. Eli sendiri adalah bahasa Ibrani yang artinya tinggi, atau ditinggikan, atau dihormati, atau disembah, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan. Jadi kita bisa artikan The Book of Eli adalah buku Tuhan, atau buku ajaran Tuhan. Selain itu, pada akhir video kita juga melihat kitab suci lain berada di pustaka, termasuk Al-Quran dan Tanakh. Serta kita bisa melihat hampir seluruh daerah telah menjadi gurun, tapi tampilannya seperti mendung gelap yang tak kunjung hujan. Yaitu namanya color grading, Bang. Iya, saya tahu color grading, tapi menurut saya itu bermakna bahwa walaupun matahari bersinar cerah hingga mengeringkan seluruh daratan, tapi hati manusia tetap berada dalam kegelapan, tanpa adanya agama atau ilmu pengetahuan. Terus kenapa orang-orang di masa lalu membakar buku-buku dan kitab, Bang? Nah, ini seru nih. Jadi puluhan tahun yang lalu telah terjadi perang besar, kemungkinan perang nuklir, yang mana menurut cerita Eli, buku-buku dan kitab suci yang menjadi pencetusnya. Oleh karena itu saya pikir ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu sama halnya dengan yang terjadi ketika perang salib. Negara-negara beragama bersatu untuk memperebutkan wilayah yang merupakan tanah suci agamanya. Atau kemungkinan kedua adalah manusia telah memanfaatkan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam kitab suci dan mengembangkannya menjadi senjata dengan daya hancur yang luar biasa, lalu memulai perang untuk memperebutkan sumber daya alam. Bang, itu Solara melakukan perjalanan sendiri gitu apa nggak bahaya, Bang? Saya pikir Eli mati bukan karena tembakan Carnegie. Oleh karena itu, dia sempat mengajarkan Solara tentang agama dan juga bela diri. Solara mengembara untuk menerapkan ajaran tersebut, sambil menyebarkannya di atas bumi tak bertuhan. Menurut saya, film ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan manusia tanpa iman dan tanpa ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperingatkan kita untuk selalu menggunakan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan orang banyak. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!